warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Sofia. Kalian bisa panggil aku Naya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini nih kira-kira bakal ngapain sih? Dan di sini kita bakal menyapa mahasiswa baru Fakultas Psikologi tahun 2024. Sekaligus kita bakal membahas suatu topik yang menarik banget dibahas oleh mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah, tentunya nih di sini aku nggak sendiri dong. Ada Ibu Rati Eka Pertiwi selaku psikolog dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan bidang ilmu psikologi klinis. Kemudian ada Kak Wahyudin Fahru Rizal selaku mahasiswa Fakultas Psikologi tahun ketiga dan koordinator kelompok penerima pendanaan PKM RSH pada tahun 2024 dengan topik riset self-harm. Gimana nih kabarnya Ibu Ratih dan Kak Wahyu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah baik juga. Oke. Lancar-lancar ya tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Nah, karena udah ada dua narasumber spesial nih di sini. Gimana kalau kita langsung aja mulai? Bisa langsung dimulai? Oke, silakan. Oke. Langsung aja ya kita masuk ke main session. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya dulu ke Kak Wahyu. Kenapa sih Kak, apa yang membuat Kakak ini tertarik untuk meneliti self-harm di PKM RSH-nya kemarin? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebelumnya makasih Kak. Jadi kalau untuk ketertarikan kemarin, saya dan tim saya itu untuk mengambil penelitian terkait dengan self-harm itu kemarin karena sekilas aja saya baca-baca berita, oh ternyata fenomena self-harm ini lagi marak terjadi. Utamanya memang di kalangan remaja atau di kalangan pelajar gitu. Jadi latar belakang saya coba untuk angkat penelitian tersebut itu dari berita-berita yang saya baca. Alhasil kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa teman pun juga dengan dosen. Alhamdulillah ternyata memang penelitian ini menjadi penting untuk kemudian diangkat dan coba untuk diteliti secara lebih lanjut. Oh, gitu. Berarti fokusnya Kakak itu lebih ke self-harm pada remaja gitu ya? Iya, pada remaja gitu. Oh ya, by the way Kak, dari tadi kan kita bahas PKM gitu ya. Nah, pada banyak nih yang belum tahu PKM itu apa sih sebenarnya dan gimana sih bisa lolos pendanaan PKM itu gimana ceritanya? Oke, jadi PKM itu sendiri kan singkatan dari program kreativitas mahasiswa. PKM itu sendiri merupakan program tahunan langsung dari Kemendikbudristek di mana memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menuangkan kreativitas, gagasan maupun ide-idenya dalam bentuk suatu penelitian. Jadi kalau saya sendiri masuk ke dalam PKM bidang riset sosial humaniora pun juga ada 7 bidang lainnya. Dan kemarin alhamdulillah saya tahun kedua mendapatkan pendanaan pada PKM kali ini. Dan memang fokus saya pada tahun ini yaitu PKM skema riset sosial humaniora. Oke, jadi kalian kalau misalkan ada yang mau nih ikut PKM, bisa ya coba ikut PKM. Biar banyak nih pengalaman yang didapatkan gitu selama di perkuliahan itu. Oke, sekarang saya mau coba tanya ke Ibu Rati. Tadi kan Kak Wahyu udah membahas tentang self-harm pada remaja ya Bu. Kira-kira apa sih yang membedakan self-harm pada remaja itu dengan self-harm pada usia yang berbeda, misalkan dewasa atau mungkin lebih muda lagi gitu? Baik, kalau dari pengalaman saya ya menangani klien gitu, kalau pada remaja waktu itu yang kami tangani sama-sama satu tim itu di anak-anak, sekelompok anak kelas 6 SD gitu. Jadi mereka punya grup dan melihat itu sebagai tren. Itu sesuatu yang keren gitu menurut remaja. Jadi sebetulnya bukan karena kesulitan meregulasi emosi seperti pada orang yang lebih dewasa ya, tapi kalau di remaja pada umumnya karena melihat itu sebagai sesuatu yang keren, apalagi sekarang di media sosial mudah sekali ditemukan konten-konten serupa gitu. Nah, kalau pada orang yang dewasa biasanya itu karena kesulitan meregulasi emosi. Mereka mengalami emosi negatif yang intens gitu. Kemudian melakukan self harm itu sebagai sesuatu yang memuaskan, melegakan gitu, menurunkan tensi emosi negatifnya. Jadi itu dilakukan. Nah, karena
ada rasa puas atau rasa lega setelah melakukannya, perilaku itu akhirnya cenderung berulang. Itu yang dialami pada orang dewasa. Oke, berarti self harm itu sesuatu yang sebenarnya karena emosi negatif gitu ya, Bu. Ya, kesulitan untuk menangani emosi negatif yang intens. Dan kalau di psikologi, kita akan belajar itu di mata kuliah kesehatan mental dan psikopatologi ya, di kurikulum yang baru. Kalau dulu namanya psikologi abnormal, tapi sekarang dijadikan satu di kesehatan mental dan psikopatologi. Kalau tadi yang dilakukan oleh Kak Wahyu lebih ke penanganannya ya, apa yang bisa dilakukan gitu pada remaja-remaja yang mungkin mengalami atau melakukan perilaku self harm itu. Jadi nanti kalau misalkan membahas tentang self harm ini, kita akan ada satu mata kuliah khususnya gitu. Kalau sekarang namanya apa tuh? Kesehatan mental dan psikopatologi. Oh ya, kesehatan mental dan psikopatologi. Kalau saya dulu itu kan masih namanya psikologi abnormal gitu. Sekarang udah berubah namanya. Lama ya. Oke, balik lagi ke Kak Wahyu. Nah, Kak kan udah meneliti nih tentang self harm tadi tuh kayak gimana. Nah, menurut Kak Wahyu sendiri sebenarnya self harm ini sebuah gangguan psikologis atau bukan sih, Kak? Oke, tadi menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Rati bahwa self harm ini di kalangan remaja ataupun di kalangan pelajar itu memang secara langsung terkontaminasi oleh konten di media sosial. Konten di media sosial yang mereka lihat sehingga mereka kemudian punya inisiatif mungkin ya, inisiatif untuk juga mengikuti tren tersebut. Nah, itu juga yang kami dapati di dalam penelitian kami bahwa memang rata-rata pelajar ataupun rata-rata remaja yang melakukan perilaku self harm itu disebabkan oleh terpapar media sosial begitu. Nah, kemudian kalaupun ditanya terkait apakah ini merupakan gangguan psikologis, saya pikir kan ini kalau dari pandangan saya belum masuk kepada gangguan psikologis, di mana perlu diselidiki lebih lanjut lagi apa yang kemudian melatar belakangi individu tersebut melakukan perilaku self harm. Kayak semisal contoh tadi dari remaja mungkin karena terpapar media sosial, ataupun dari individu-individu lain ada ternyata masalah ataupun gangguan psikologis yang lebih kompleks. Misal mereka merasakan kesedihan yang mendalam, ataupun mereka mengalami trauma psikologis dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian perlu lebih lanjut digali lebih dalam terhadap individu-individu yang melakukan perilaku self harm, karena sejauh yang kami teliti itu bahwasanya memang perilaku self harm ini dilakukan itu sebagai bentuk coping negatif daripada individu yang tidak tersalurkan dengan baik gitu. Jadi memang lumayan riskan juga terkait dengan perilaku self harm yang dilakukan oleh individu-individu tersebut gitu. Bu, saya tuh penasaran banget ya. Kira-kira kenapa sih seseorang itu melakukan self harm, sama dampak apa yang bakal terjadi ketika seseorang tadi itu udah kecanduan gitu untuk self harm? Ya, baik. Sebagaimana tadi Mas Wahyu sampaikan ya, sebenarnya kalau di DSM itu semacam diagnostik and statistik manual, itu panduan kita gitu, panduan psikolog untuk melakukan diagnosis sebetulnya. Dan betul, self harm itu bukan maksudnya nggak di-mention di DSM bahwa itu adalah gangguan, tapi lebih ke simptom atau gejala gitu ya. Nah, kalau yang saya baca, kenapa itu tapi lebih di gangguan apa sih simptom ini muncul, yang sempat di-mention itu adalah di borderline personality disorder gitu. Jadi memang itu gejala dari suatu, mungkin saja menjadi gejala dari suatu gangguan gitu, tapi belum atau tidak dituliskan sebagai sebuah diagnosis gitu ya, atau dalam tanda kutip penyakit gitu, itu enggak juga gitu. Nah, kenapa orang melakukan itu tadi? Betul, karena tidak punya coping strategi atau cara menangani masalah secara positif. Jadi mekanisme copingnya cenderung negatif gitu ya. Regulasi emosinya tidak terlatih dengan baik. Jadi ketika dia orang itu atau individu itu mengalami emosi negatif yang intens, apakah itu marah, apakah itu sedih, apakah itu kecewa secara intens, maka dia akan punya kecenderungan menyakiti diri sendiri gitu ya. Jadi dan itu juga menjadi cara sebenarnya untuk
berkomunikasi ke orang lain, ini loh aku semarah ini loh, atau aku sesedih ini loh gitu, tapi dia tidak tahu cara melampiaskannya atau melampiaskannya dengan baik itu tadi gitu. Jadi cenderung menyakiti diri gitu. Apakah ada dampak jangka panjangnya? Ya tentu saja gitu ya. Secara fisik kan kelihatan ya, self harm itu kelihatan gitu. Dan self harm ini sebuah spektrum sebenarnya. Jadi ada yang disertai pikiran untuk bunuh diri, suicidal ideation, ada yang non suicidal self injury atau jadi nggak ada keinginan untuk mati gitu atau untuk bunuh diri, lebih ke itu sesuatu yang melegakan gitu saja. Nah, individu-individu yang melakukan percobaan bunuh diri pada umumnya gitu, itu bukan sesuatu yang pertama kali dia lakukan. Jadi sebelumnya sudah ada riwayat melakukan self harm itu tadi gitu. Jadi self harm itu spektrum dari yang tidak ada suicidal ideation atau pikiran untuk bunuh diri sampai yang ada suicidal ideation, keinginan untuk bunuh diri gitu. Jadi karena itu masuk perilaku yang abnormal gitu ya. Orang yang sehat mentalnya tentu akan punya strategi yang baik. Ketika dia mengalami emosi negatif yang intens, dia akan tahu bagaimana cara meregulasinya dengan baik. Nah, ketika rasanya coping mekanismenya maladaptif itu tadi ya, dengan cara melukai diri sendiri, maka itu perlu diubah gitu. Nah, kita juga akan belajar ya, itu kan karena perilaku yang maladaptif tadi sempat dimention. Jadi kita juga akan belajar nih di kurikulum S1 ada modifikasi perilaku, betul ya. Jadi karena ini adalah perilaku maladaptif, maka bisa diubah menjadi perilaku adaptif. Nah, itu kan mahasiswa juga belajar, meskipun bukan yang klinikal gini ya. Kalau di mata kuliah modifikasi perilaku kan perilaku yang ringan tapi juga maladaptif, misalnya kayak merokok secara eksesif gitu. Itu kan juga merokok juga ada yang menggunakannya sebagai coping strategi kan. Ya, seperti itu. Jadi emang penting sekali ya Bu untuk belajar meregulasi emosi. Betul sekali. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi cara meregulasi emosinya juga sehat dan adaptif gitu. Iya, betul. Nah, balik lagi nih ke Kak Wahyu. Tadi kan membahas PKM itu ya Kak? Iya. Nah, kira-kira di dalam isi PKM-nya Kakak itu ada tentang membahas solusi gitu atau gimana Kak? Ada? Apakah ada? Ada. Oh, ada. Jadi di penelitian kami itu kami coba berikan intervensi ataupun suatu treatment kepada individu yang melakukan perilaku self harm, bahwasanya perilaku self harm ini bisa kemudian dikurangi dengan beberapa metode. Salah satunya kemudian yang kami angkat itu menggunakan metode butterfly hug therapy. Ya, jadi metode butterfly hug therapy itu singkatnya adalah metode relaksasi untuk kemudian memberikan rasa aman, rasa tenang pun kepada individu yang melakukan self harm. Jadi metode relaksasinya dilakukan dengan cara memeluk diri sendiri, kemudian sambil ditepuk secara perlahan. Nah, singkatnya kayak gitu Kak. Boleh nih, kita coba dulu nggak sih butterfly? Gimana tadi Kak? Bisa dicontohkan Jadi, dulu? Kita coba mengambil nafas secara perlahan. Jadi sebenarnya ada, kalau kami kemarin pakai teknik 4 detik tarik nafas, 4 detik juga dikeluarkan dan ditahan gitu. Habis itu setelah itu kita menyilangkan kedua tangan ke bahu, kemudian memejamkan mata sambil kemudian ada salah satu orang ataupun ada instrumen yang mengucapkan kalimat-kalimat meditasi ya. Kalimat-kalimat meditasi. Kalau kemarin kami itu memang mengarahkannya kepada self acceptance atau penerimaan diri terhadap individu tersebut. Kemudian secara perlahan mata ditutup sambil mendengarkan kalimat meditasi disertai instrumen pendamping, sembari kemudian ditepuk secara perlahan, secara bergantian ditepuk secara perlahan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin bisa dicoba ya guys, kalau misalkan sedang merasa nggak enak nih perasaannya gitu, itu bisa dicoba. Kalau dari Ibu Rati sendiri nih, kira-kira ada nggak sih cara-cara lain yang bisa dilakukan selain butterfly hug tadi untuk mengurangi rasa tidak enak di hati itu? Oke. Lebih ke belajar ini ya,
coping strategi yang adaptif, kemudian ya meregulasi emosi itu tadi. Jadi sebenarnya semua emosi itu boleh gitu ya, wajar dan perlu diterima gitu. Jadi apakah marah itu nggak boleh? Ya boleh gitu. Itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang manusiawi. Apakah sedih itu nggak boleh? Boleh gitu. Tapi dalam kadar tertentu gitu. Dan itu tuh perlu diakui gitu ya. Jadi oh ya ini namanya marah. Oh ya ini namanya sedih dan ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Gitu. Itu yang perlu diakui. Kemudian diterima dulu. Oh ya aku akan memberi waktu diriku untuk marah misalnya, aku akan memberi waktu diriku untuk sedih karena ini memang situasi yang menyedihkan gitu ya. Nah kemudian kalau sudah bisa diterima, dirilis gitu. Ya aku tidak apa-apa merasa marah, aku akui, kemudian aku mengikhlaskan itu untuk dilepas, dibuang. Nah itu kan bagian dari intervensi juga gitu ya. Jadi biasanya kalau ada klien atau ada individu yang mengalami kesulitan itu akan dibimbing oleh psikolog gitu. Nah, dan itu butuh proses belajar ya Mbak Naya ya, itu butuh proses belajar yang panjang. Kalau di teman-teman nanti mungkin akan mulai masuk di kelas track ya. Iya. Kalau yang Kak Wahyu di track klinis atau kebetulan saya PIO. Oh PIO. Soalnya PKM-nya klinis banget. Jadi ada di kurikulum yang ini tuh ada track gitu ya, dan di masing-masing track itu selain belajar assessment, jadi belajar yaitu kayak mengenali simptom gitu ya. Kalau di klinis mengenali simptom seperti itu, kemudian mencari data awal untuk pemeriksaan, kemudian nggak sampai mendiagnosis sih, tapi lebih ke ini sebenarnya gejala-gejala apa, normal atau tidak normal, itu kalau di levelnya S1 ya. Kemudian melakukan intervensi, jadi ada belajar khusus tentang intervensi itu mulai di semester 5 ya. Semester 5 akan ya Kak Wahyu akan belajar. Nah salah satu intervensinya mungkin seperti itu gitu, jadi butterfly hug itu, kemudian kalau di S1 itu juga sudah mulai belajar konseling gitu. Nah hal seperti itu juga akan diajarkan atau akan dipelajari sama-sama. Saya mau tanya lagi boleh nggak nih? Silakan. Mumpung ada berarti di sini. Kadang-kadang nih Bu, kan ada nih. Saya tuh sering berapa curhat gitu loh Bu. Kayak temanku ada yang self harm nih. Okay. Nah itu kira-kira itu saya sebagai orang yang dicurhati itu harus berperilaku kayak gimana ya Bu? Karena kan kadang bingung ya Bu. Karena self harm itu agak bahaya juga kalau misalkan salah ngomong, salah bicara gitu. Oke. Nah, sebenarnya rasanya ketika mendapatkan cerita seperti itu pengen banget bantu ya. Iya, pengen banget bantu. Tapi kemudian kita cek dulu gitu. Kalau itu teman gitu, apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk membantu dia gitu, untuk mengurangi perilaku maladaptifnya gitu. Atau kita bisa merekomendasikan untuk datang gitu mendapatkan bantuan profesional seperti konselor atau psikolog. Jadi kalau di UMM kita punya unit bimbingan dan konseling itu free buat ya Civitas Akademika UMM. Itu bisa di-refer ke sana kalau mahasiswa UMM gitu. Kemudian yang perlu dipastikan orang tuh mau berubah gitu. Mau berubah dan siap berubah nggak? Jangan-jangan kita sebagai temannya udah semangat banget, kamu harus berubah nih, kamu tidak boleh lagi melakukan self harm gitu ya, tapi dia enggan gitu atau tidak punya keinginan, ataupun punya keinginan tapi tidak siap untuk berubah. Nah itu kan nanti ranahnya konselor atau psikolog yang menangani, professional helper yang menangani gitu. Jadi perlu memisahkan juga. Sebagai mahasiswa psikologi pasti sering banget dapat curhatan dari teman, rasanya silahkan curhat gitu, itu ada di sini ya. Nah itu kita perlu memisahkan apakah peran kita di situ sebagai teman atau sebagai professional helper gitu. Kalau memang sebagai teman ya mungkin bisa support untuk mendapatkan professional help gitu sih. Jadi guys, kalau misalkan kalian ada yang merasa sedang struggling nih dengan kehidupan ini gitu, kalian bisa mengunjungi psikolog, atau bisa juga nih kalian ke BK. Di UMM ini ada khusus dan itu gratis ya Ibu? Ya, free untuk Civitas Akademika UMM. Iya. Mungkin dari Kak Wahyu, apakah ada yang mau disampaikan lagi nih barangkali tentang self harm ini, tentang PKM yang telah dilakukan? Oke, mungkin untuk teman-teman ya, mungkin yang di luar sana merasa kesepian ataupun di luar sana tidak punya tempat untuk bercerita, sehingga kemudian
melakukan strategi ataupun melampiaskan emosi negatifnya dengan hal-hal yang kurang tepat gitu. Mungkin teman-teman tetap percaya bahwa teman-teman adalah individu yang berharga. Setiap teman-teman memiliki keunikan masing-masing. Jadi teman-teman setiap harinya merupakan versi terbaiknya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa untuk terus survive, bisa untuk terus mengeksplorasi dirinya, baik itu di lingkungan manapun, di lingkungan perkuliahan, khusus nanti untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun di lingkungan luar kampus. Harapan besarnya kita sama-sama mempromosikan, kita sama-sama mensonding bahwasanya banyak gejala-gejala mental ataupun banyak gejala-gejala yang mengarahkan pada gangguan psikologis. Mari kita bantu bersama, baik sebagai kita mahasiswa psikologi maupun teman-teman dari luar non psikologi. Itu mari kita bahu-membahu bersama membantu, karena saya pikir permasalahan terkait dengan kesehatan mental adalah permasalahan yang sangat kompleks dan dari tahun ke tahun meningkat. Jadi harapannya semua elemen bisa terlibat, khususnya kita sebagai mahasiswa psikologi maupun dosen psikologi dan praktisi-praktisi psikolog begitu. Itu aja sih Kak kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Memang self harm ini sesuatu hal yang sebenarnya sering terjadi tapi juga membahayakan banyak orang gitu loh. Kayak misalnya terkadang ketika seseorang ini mengalami self harm itu akan berdampak buruk juga, bahkan bisa muncul suicidal thoughts kayak gitu segala macam. Itu kita harus merangkul mereka semua gitu ya. Mungkin dari Ibu Rati apakah ada pesan bagi? Ya, saya mengucapkan selamat datang aja ya sekali lagi karena ini untuk mahasiswa baru psikologi angkatan 2024 gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa ini tanggung jawab kita semua, betul sekali gitu ya. Jadi memang perlu gitu membekali diri dengan pengetahuan, dengan keterampilan, karena toh kita semua insya Allah gitu ya di masa depan akan menjadi agen gitu, agen kesehatan mental untuk masyarakat secara lebih luas. Jadi selamat datang dan mudah-mudahan lancar belajarnya gitu ya sebagai mahasiswa baru di psikologi UMM. Selamat datang ya kepada Mahabat 2024. Nanti kita bakal ketemu di kampus, bakal ketemu saya, bakal ketemu Kak Wahyu, bakal ketemu Bu Rati. Terus kita juga bakal mempelajari banyak banget tentang psikologi, mulai dari intervensi, gejala-gejala, sampai kasusnya dalam kehidupan nyata itu kayak gimana. Nanti kita bakal ketemu semua di sana. Selamat datang, jangan sampai kalian merasa berat ya dengan psikologi ini, karena sebenarnya psikologi itu menyenangkan. Psikologi ini kita bisa membantu banyak orang. Kita mendapat banyak banget pengalaman dalam psikologi ini. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rati dan Kak Wahyu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kami izin undur diri. Saya Najwa Sofia dan Ibu Rati dan Kak Wahyu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.